dengan judul Metode Penggabungan Usaha. Metode penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi, karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan penggabungan dalam usaha. Metode pencatatan penggabungan dalam usaha terbagi menjadi dua, yaitu satu polling of interest atau metode penyatuan kepemilikan. Yang kedua yaitu purchase method atau metode pembelian. Untuk polling of interest atau metode penyatuan kepemilikan menurut PSAK tahun 2007 nomor 22, kepemilikannya diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif dan tidak akan berubah pada entitas akuntansi yang baru. Untuk metode yang ini, metode polling of interest, penggabungan usahanya menggunakan metode yang tidak akan menimbulkan objek pajak penghasilan karena harta perusahaan dinilai berdasarkan nilai buku atau book value-nya. Nah, mengapa demikian? Karena tidak ada salah satu perusahaan yang memperoleh adanya pembelian atau tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Untuk metode penyatuannya, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan itu tadi dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Mengapa juga? Karenanya setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan itu tadi yang bergabung dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih beroperasi atau yang disatukan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai salah satu metode pencatatan penggabungan dalam usaha, yaitu metode pembelian dengan nama lain purchase method. Jadi, metode pembelian ini diasumsikan bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung tersebut dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai pasarnya. Apabila terjadi selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva, maka selisih tersebut adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari purchase metode dan polling of interest metode. Untuk purchase metode sendiri ialah metode yang menggunakan nilai pasar dalam pengalihan aktiva dan kewajibannya. Selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku merupakan sebuah keuntungan yang menjadi objek pajak penghasilan. Sedangkan untuk polling of interest metode sendiri ialah metode yang menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Dengan kata lain, aktiva dan kewajiban perusahaan yang melakukan penggabungan usaha ditambah dengan perusahaan yang menjadi company survive. Oleh karena itu, tidak ada selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku, maka tidak terdapat objek pajak penghasilan dalam metode ini. Baik, saya Yufitri Arumsari akan menjelaskan prosedur akuntansi penggabungan usaha metode polling of interest. Ada 4 prosedur akuntansi. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung.
Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebesar modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang digabung. Yang terakhir dan yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penggabungan usaha. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat penggabungan usaha, yaitu yang pertama, mengoptimalkan sinergi. Mengoptimalkan sinergi ini merupakan kunci utama dalam penggabungan usaha. Untuk yang kedua, memperluas pasar. Dengan memperluas pasar ini kita dapat mengembangkan produk kita. Contohnya bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mempunyai perdagangan atau bidang yang sama. Untuk yang ketiga ini proteksi pasar. Untuk yang keempat, akuisisi terhadap produk, yaitu akuisisi terhadap produk ini melibatkan penggabungan sumber daya yang tidak berwujud maupun berwujud. Untuk yang kelima, memperkuat bisnis. Yang keenam, merebut saluran distribusi. Yang ketujuh, penetrasi pasar. Yang kedelapan, meningkatkan daya saing. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah penurunan di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih itu perusahaan yang lebih kecil. Jadi beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif terhadap pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Untuk yang terakhir yaitu melakukan efisiensi pajak. Dengan melakukan efisiensi pajak, kita dapat membuat atau melaporkan perpajakan ini sesuai dengan standar, tidak terlalu tinggi ataupun juga tidak terlalu rendah. Jadi kita melakukan pelaporan keuangannya untuk pelaporan pajak ini sesuai dengan standarnya, sesuai dengan laporan keuangan yang ada di kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Kusnatus Widayanti, NIM 171600192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan penggabungan usaha pada metode polling of interest, di mana kelemahan penggabungan usaha ini terdiri dari yaitu proses integrasi yang tidak mudah. Yang kedua, kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Ketiga, biaya konsultan yang mahal. Keempat, meningkatnya kompleksitas birokrasi. Yang kelima, biaya koordinasi yang mahal. Yang keenam, seringkali menurunkan moral organisasi. Yang ketujuh, tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan. Yang kedelapan, tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari polling of interest. Di bawah ini ada neraca saldo dari PT Adikarya dan PT Aditama per 31 Juli 2019. Yang pertama ada PT Adikarya memiliki aktiva sebesar 350 juta, beban sebesar 130 juta, sehingga total debit yang dimiliki sebesar 480 juta. Selanjutnya ada modal saham sebesar 170 juta, laba ditahan sebesar 80 juta, pendapatan sebesar 80 juta, sehingga total kredit yang dimiliki sebesar 330 juta. Selanjutnya ada PT Aditama yang memiliki aktiva sebesar 230 juta, beban sebesar 40 juta, sehingga total debit yang dimiliki oleh PT Aditama sebesar 270 juta. Selanjutnya ada modal saham sebesar 120 juta, laba ditahan sebesar 30 juta, pendapatan sebesar 50 juta, sehingga total kredit yang dimiliki oleh PT Aditama sebesar 200 juta.
Apabila PT Adikarya bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT Aditama dengan menerbitkan 25.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 15.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik dari PT Aditama, dalam hal ini identitas dari PT Adikarya tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT Adikarya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya pencatatan dari PT Adikarya. Aktiva lain-lain, jumlah aktiva PT Adikarya 350 juta ditambah jumlah aktiva PT Aditama 230 juta sama dengan 580 juta. Beban yaitu jumlah beban PT Adikarya 130 juta ditambah jumlah beban PT Aditama 40 juta sama dengan 170 juta. Modal saham terdiri dari modal saham PT Adikarya 170 juta ditambah lembar saham 25.000 dikali nilai nominal 15.375 juta ditambah modal saham PT Adikarya yang tadi totalnya jadi 545 juta. Kemudian laba ditahan terdiri dari aktiva lain-lain ditambah beban sama dengan 750 juta dikurangi modal saham ditambah pendapatan 675 juta, hasilnya 75 juta. Pendapatan yaitu jumlah pendapatan PT Adikarya 80 juta ditambah jumlah pendapatan PT Aditama 50 juta, hasilnya 130 juta. Jurnal dari soal tersebut di atas adalah aktiva lain-lain di debit sebesar 580 juta rupiah, beban-beban di debit sebesar 170 juta rupiah, pada modal saham di kredit sebesar 545 juta rupiah, laba ditahan sebesar 75 juta rupiah di kredit, dan pendapatan di kredit sebesar 130 juta rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.